Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kita akan lanjutkan pertemuan kita untuk mata kuliah komunikasi data, di mana tidak terasa sekarang kita sudah memasuki pekan ke-13 atau materi terakhir ya dari mata kuliah komunikasi data. Ya. Jadi di pekan ke-13 ini kita akan membahas tentang teknologi komunikasi modern ya. Jadi saat ini komunikasi data ya, terutama yang berbasis komunikasi nirkabel ya atau wireless itu dapat dikatakan telah menguasai sebagian besar kehidupan manusia ya. Bayangkan sekarang tidak ada sepertinya ya di lingkungan kita saja ya di kampus ya tidak ada satupun mungkin ya mahasiswa yang tidak memiliki handphone ya. Hampir semuanya pasti memiliki handphone. Ini berbeda sekali keadaannya saat mungkin di tahun 2005 ya awal-awal eee, handphone itu mungkin masih hanya digunakan untuk telepon saja ya, belum untuk data dan lain sebagainya. Tapi dewasa ini ya sekarang ini sudah mulai ya masif ya. Apalagi diawali dengan era sosial media dan seterusnya, dan harga handphone, relatif semakin lebih terjangkau ya, dalam artian, eee, yang punya operating system handphonenya bisa diinstal aplikasi-aplikasi dari sekarang dari mulai level harga 1,5 juta pun ada ya, bahkan harga 1 juta pun ada yang bisa untuk mengakses, aplikasi untuk berkomunikasi, ya. Eee Sehingga praktis teknologi ini ya tidak hanya kemudian, hanya dilakukan dua arah ya, kadang bahkan bisa dilakukan secara conferencing ya. Jadi, itu didukung sekali oleh, pemanfaatan teknologi-teknologi dalam, komunikasi. Nah, perangkat-perangkat tadi ya, baik dari mulai komunikasi secara wireless menggunakan Bluetooth, kemudian menggunakan wireless LAN dan lain sebagainya itu didukung oleh teknologi, komunikasi data yang memanfaatkan, jalur pita lebar atau broadband, ya. Kenapa? Karena dengan jalur pita lebar ini, akan dapat memenuhi kebutuhan aplikasi dengan ukuran file yang semakin besar dan kompleks. Nah, secara harafiah, komunikasi broadband itu berarti komunikasi pita lebar yang di mana di dalamnya adalah komunikasi data dengan kecepatan tinggi. Nah, lembaganya itu, namanya ITU atau International Telecommunication Union, itu kalau yang dikatakan komunikasi broadband itu kecepatannya di atas 2 Mbps ya. Tapi kalau dari Federal Communication Commission atau FCC itu, broadband itu kecepatan transmisinya di atas 4 Mbps ya, untuk downstream-nya dan 1 Mbps untuk upstream. Nah, namun secara umum untuk kecepatan 256 Kbps sudah dikatakan sebagai sistem komunikasi pita lebar. Nah, kalau, di kita sendiri ya saat ini, contoh misalkan Anda menggunakan IndiHome ya, eee, bahkan Anda bisa mendapatkan kecepatan ya minimal sekali itu 20 Mbps ya sekarang untuk, pelanggan personal ya. Tapi kalau misalkan pelanggan, eee eee, khusus ya, seperti karena kita sedang Covid ya, ada paket dosen dan lain sebagainya, itu di starting di 10 Mbps. Nah, ini ada perbedaan ya antara downstream dan upstream. Biasanya kalau untuk, kecepatan yang diberikan itu 10 Mbps, itu adalah kecepatan, downstream-nya ya. Dan kalau di beberapa perusahaan ya, itu membutuhkan, namanya 1:1 ya, artinya downstream dengan upstream-nya itu sama speed-nya sehingga, ketika dilakukan komunikasi dua arah, contohnya menggunakan video conferencing, itu tetap bisa terjaga, performanya secara optimal. Nah,
Kalau di sistem komunikasi seluler, komunikasi broadband itu mulai ada di generasi ketiga ya, atau di sana disebut dengan 3G ya. Sekarang sudah LTE ya, LTE itu salah satu bagian dari 4G ya. Dia memanfaatkan teknologi yang lebih mutakhir lagi. Bahkan sekarang sedang dikembangkan yang 5G-nya ya, itu akan lebih eh, hebat lagi transmisi datanya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas untuk teknologi komunikasi modern adalah WLAN dan WiMAX ya. WLAN itu adalah wireless LAN. Dia menghubungkan perangkat dalam sebuah jaringan lokal dengan menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi. Keuntungannya apa saja untuk WLAN atau wireless LAN? Ya, yang pertama, proses instalasi lebih mudah dibandingkan dengan yang menggunakan kabel ya. Kenapa? Karena memang kalau kabel kan ribet ya. Nah, kalau misalkan makanya beberapa tempat public service ya itu yang disediakan biasanya saat ini adalah access point, yaitu menggunakan teknologi wireless LAN. Nah, kemudian WLAN ini mengizinkan pengguna bergerak dari satu tempat ke tempat lain selama masih berada dalam coverage area atau jangkauannya si access point. Ya. Anda tidak perlu colok kabel ya. Contohlah di kampus kita ya sudah menggunakan komunikasi wireless LAN. Anda dimanapun tempatnya Anda bisa, kecuali memang ada beberapa tempat yang tidak tercover ya, sehingga sinyalnya lemah atau bahkan Anda tidak terkoneksi sama sekali. Nah, kalau untuk WiFi ini sendiri adalah namanya ya berasal dari aliansi yang dibentuk oleh beberapa industri WLAN. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menjaga kompatibilitas antar produk-produk yang menggunakan protokol 802.11. Nama badannya adalah Wireless Fidelity Alliance atau Wi-Fi Alliance. Nah, ini standar yang digunakan namanya adalah 802.11 ya. Nah, kalau misalnya mau yang lebih luas itu ada standarnya adalah 802.16. Itu adalah menggunakan teknologinya namanya WiMAX atau Worldwide Interoperability for Microwave Access. Oke. Berikutnya ada di wireless LAN itu salah satunya ada yang paling sederhana adalah Bluetooth ya. Nah, Bluetooth ini adalah produk industri komunikasi yang diperuntukkan bagi namanya PAN ya, Personal Area Network. Kita ketahui semua bahwa Bluetooth itu ada yang beroperasi di 2,4 GHz ya. Nah, ini biasanya terbatas komunikasinya dan jangkauannya pun memiliki limitasi ya. Biasa komunikasi antar device saja ya. Dari komputer ke komputer, kemudian komputer ke printer ya. Sekarang sudah ada ya printer Bluetooth sudah ada. Mouse, kemudian headset, keyboard dan lain sebagainya. Nah, ini di Bluetooth saat ini sudah yang paling banyak beredar di pasar itu versi 3 ya, Bluetooth 3.0 ya. Speednya lebih bagus ya di 24 Mbps. Ya, artinya lebih kencang kalau menggunakan Bluetooth versi 3. Kalau tidak salah sih sekarang sudah dikembangkan juga yang versi 5-nya ya. Dengan max data rate-nya lebih bagus lagi. Ya, oke. Selanjutnya adalah LTE. Ya, LTE atau Long Term Evolution. Jadi LTE ini adalah dikembangkan di teknologi seluler atau Anda terkenal dengan istilah 4G ya. Jadi semenjak second G ya sampai 3G itu akhirnya LTE termotivasi ya, termotivasi untuk menciptakan LTE karena apa? Karena ada kebutuhan kecepatan data yang semakin tinggi. Nah, ini adalah skemanya ya. Skemanya ada beberapa protokol atau pengertian. Ada HSS, DNS, MME, SGW, dan PGW. Ya. Mungkin tidak secara detail saya jelaskan ya terkait dengan protokol-protokol yang ada di dalam LTE ya. Ada dari mulai Mobility Management Entity, dia bertugas untuk memanage session subscriber dan signaling control plan ya. Jadi dia
akan melakukan proses managing atau memanage session ya dari para subscriber. Kemudian ada home subscriber server. Dia itu bertugas ya untuk melakukan proses autentikasi ya dan juga security. Kemudian ada serving gateway ya. Dia tugasnya untuk sebagai pengait jika handset berpindah dari satu eNote ke eNote yang lain ya. Jadi kalau misalkan dia berpindah eNote, isi SGW-nya dia akan tetap melakukan proses ambil apa mengkoneksikan sehingga ketika berpindah kemudian data tidak hilang. Jadi ketika misalkan contoh misalnya Anda pakai dalam cakupan area yang sudah tercover LTE atau 4G, maka kemudian dengan adanya ini akan menjadi komunikasi menjadi lebih stabil. Kemudian ada packet data network gateway ya. Tugasnya hampir sama dengan SGW, dia melakukan termination point paket ya ke internet ya. Dan juga dia bisa melakukan policy enforcement atau penegakan aturan ya. Jadi misalkan ada polisi aturan contoh misalkan macam-macam ya polisinya di LT misalkan masalah kita contoh berikan hak aksesnya berapa gigabit, kemudian contoh misalkan ya limitasi speednya berapa dan sebagainya ya. Kalau kalau diterjemahkan dalam bentuk apa ya? Kalau di seluler itu ada misalnya paket datanya berapa, kemudian ada karena apa? Karena contohnya Anda membeli paket data tipe A, maka Anda akan dilakukan mendapatkan polisi paket data tipe A. Kemudian juga ada PCRF ya. Dia memberikan quality of service ya atau QoS terhadap subscriber dan memberikan perintah untuk apply role QoS-nya ya yang diberikan. Jadi QoS-nya ya tadi pembatasan dan lain-lainnya. Kemudian ada call flow LTE itu alur bagaimana handphone dapat browsing di jaringan LTE. Jadi ada call flow LTE-nya. Ya ini semua komunikasi yang ada di LTE. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini perkembangannya dari LTE ya, dari mulai 2,5G itu menggunakan GPRS ya, kemudian ada 2.75G itu ada Edge, ada UMTS. Nah di 3G ya, di 3G itu ada HSPA, kemudian HSPA plus. Nah baru di 4G itu ada SPA plus, ada WiMAX. Nah dan juga setelah launching di 4G itu ada LTE, WiMAX 2 dan LTE Advance ya. Anda bisa cek ya di jaringan Anda ya. Misalkan ya Telkomsel, Anda menggunakan Telkomsel di handphone Anda lihat di bagian sinyalnya biasanya kalau Anda mendapatkannya LTE berarti speednya bagus. Kalau mendapatkannya H lebih rendah daripada LTE. Kemudian ada lagi GPRS, tapi sepertinya sekarang GPRS sudah dimatikan ya oleh provider oleh Telkomsel ya. Jadi GPRS digunakan untuk kepentingan apa namanya? Kepentingan tertentu saja ya. Saya kurang kurang update ya. Apakah kemudian yang di Anda tahu IDC ya? IDC itu alat untuk melakukan pembayaran ya. Itu biasanya menggunakan SIM card. Nah, SIM cardnya itu kalau tidak salah datanya karena kecil sehingga dia menggunakan GPRS. Tapi saya belum update apakah itu juga di-upgrade lagi oleh pihak provider menuju ke komunikasi yang lebih baik, entah itu 4G atau 3G ya. Anda lihat di sini ya speednya dari 4G ini speednya semakin baik ya, semakin bagus ya. Linknya ya ada downlink, ada uplinknya. Untuk yang 4G bisa sampai ke 1 Gbps atau 1 Gbps. Ya, artinya semakin mengalami lonjakan yang lebih baik ketimbang sebelumnya dari 3G ke 4G. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini.
Di pekan depan, kita akan melakukan evaluation test ya, mohon untuk bersiap. Kita akan mencoba untuk memberikan latihan soal kepada Anda untuk kemudian dijawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila, dalam penyampaian, ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera.